Yuli Astuti. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang bantuan hukum, di mana untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah bantuan hukum ekonomi syariah yang diambil oleh Bapak Yusuf Bibisono. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian bantuan hukum. Pengertian bantuan hukum itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara sempit dan secara luas. Secara sempit sendiri ada dua hal, yaitu secara legal aid. Legal aid sendiri memiliki arti yaitu memberi bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau pro bono, dan dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Sedangkan yang kedua yaitu legal assistance. Legal assistance sendiri memiliki pengertian yaitu pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium. Terus pengertian bantuan hukum sendiri secara luas yaitu sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Kemudian yaitu materi selanjutnya yaitu tentang sejarah bantuan hukum itu sendiri. Bantuan hukum sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Di Romawi sendiri, bantuan hukum itu memiliki arti dan tujuan yaitu memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dengan menanamkan nilai-nilai moral, pandangan politik, serta filsafat hukum yang berlaku pada saat itu. Kemudian pada zaman pertengahan, bantuan hukum itu sendiri ada karena dipengaruhi oleh agama Kristen. Dalam agama Kristen sendiri memberikan pandangan bahwa bantuan hukum itu adalah suatu derma atau charity kepada orang miskin. Kemudian pada zaman revolusi sampai modern, pada zaman ini bantuan hukum bukan hanyalah sekedar tentang charity atau rasa kemanusiaan, melainkan tentang suatu hal tentang hak-hak politik warga negara atau hak-hak warga negaranya. Kemudian di Indonesia sendiri, bantuan hukum itu sudah ada pada tahun 1970-an. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1970 di Jakarta. Sebelum terbentuknya lembaga bantuan hukum di Indonesia ini, sudah ada lembaga bantuan hukum yang secara tidak resmi atau tidak diakui oleh negara, yaitu bantuan hukum Chandranaya, kemudian fakultas-fakultas hukum yang mendirikan biro-biro konsultasi tentang bantuan hukum itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok dari isi undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu pengertian bantuan hukum itu sendiri. Pengertian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam undang-undang ini juga dijelaskan tentang azas bantuan hukum. Azas bantuan hukum ini sendiri terdiri dari 6, yaitu yang pertama tentang keadilan. Terus yang kedua adalah tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Terus yang ketiga yaitu keterbukaan, dan yang keempat adalah efisiensi, yang kelima adalah efektivitas, dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Di dalam undang-undang ini juga dijelaskan siapa yang berhak menerima dan siapa yang berhak memberi bantuan hukum tersebut, yaitu yang berhak menerima bantuan hukum sendiri menurut undang-undang ini yaitu adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan yang berhak memberi bantuan hukum sendiri adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
yang memberikan bantuan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Misalkan advokat, paralegal, dosen, ataupun mahasiswa Fakultas Hukum. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf dan dimaklumi. Jangan lupa like dan komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.